إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila
ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga Allah memampukan kita, memisahkan kita untuk bersama-sama salat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat yang wajib kita syukuri dan kita lakukan adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan serta sehat walafiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi hadirin Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki di awal bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, yang mana Allah telah menciptakan 12 bulan Hijriah dan 12 bulan Masehi, dan kita sudah disampaikan oleh Allah di penghujung tahun bulan Masehi dan di penghujung di awal bulan Jumadil Ula. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pernahkah kita berpikir kenapa Allah menciptakan 12 bulan dan ada apa di antara 12 bulan tersebut? Mari kita sama-sama simak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita semua melalui para ulamanya. Apa wasiatnya? Melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Lakimu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini jelas Allah telah mewasiatkan kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul telah mewasiatkan kepada para ulama dengan hadisnya yang tersebut tadi. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan kita untuk sama-sama menerima talqin zikir dari seorang yang mulia, dari seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan talqin zikir dan bertemu dengan seorang syekh mursyid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, makna talqin yang disebutkan baginda Rasulullah kinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati, bukan yang lagi sekarat ditalqin, tetapi mumpung masih nyawa ada di badan, mumpung nyawa masih ada di jasad, kita menemui seorang syekh mursyid untuk meminta talqin zikir. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Pertanyaannya, kita setiap hari zikir, setiap hari kita mengingat Allah, apakah kita sudah tenang? Yakin kita sampai saat ini belum menemui ketenangan. Bagaimana caranya bisa memenuhi ketenangan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan talqin zikir dibersamai seorang syekh mursyid, sehingga kita tidak ada lagi rasa was-was. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Kenapa demikian ada 12 huruf? Karena 12 huruf inilah yang akan menutupi lubang 12 yang ada di dalam diri kita. Apa 12 lubang itu? Mata kita, hidung kita, kuping kita, mulut kita, dan dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, lalu kemaluan yang di depan dan yang ada di belakang.
12 huruf inilah yang akan menutupi 12 lubang yang ada di dalam diri kita yang membuat kita was-was. Apa contohnya? Apa korelasinya 12 huruf ini dengan anggota badan kita? Kita lihat, pernahkah kita tidak merasakan keluar air seni ketika lagi ruku? Pasti mengeluarkan air seni sedikit atau setitik ketika selesai buang air kecil dan ketika kita sedang ruku. Itu pasti keluar. Makanya para ulama mewasiatkan kepada kita dengan apa? Buang air kecilnya dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk atau berdiri, jangan lupa berdeham 3 kali. Apa fungsinya berdeham 3 kali? Itu fungsinya tidak ada tahan yang ada di dalam, tidak ada bekas buang air kecil yang ada di dalam, sehingga semua menjadi bersih. Itu yang namanya kebersihan di dalam diri kita. Apalagi hubungannya korelasinya antara 12 huruf la ilaha illallah dengan 12 lubang kita. Lihat mata kita, pernahkah kita tidak melihat sesuatu yang buruk? Pasti kita sering melihat sesuatu yang buruk. Apa contohnya? Ketika ada yang berbuat yang tidak baik, atau ketika kita melihat tetangga kita tidak baik, kita melihatnya atau membicarakannya kepada orang lain, itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Dari talqin inilah kita bisa mencapai perbuatan terpuji dan tidak ada yang namanya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sering kita pahami bahwasannya yang namanya talqin itu di dalam kuburan atau di atas kuburan betul adanya, tetapi yang paling betul adalah mumpung nyawa masih di badan, mumpung kita dikasih hidup, dan apalagi yang minta panjang umur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana semua para wali, semua para ulama khas mengatakan ada banyak musibah. Yang paling kita waspadai adalah musibah di dalam diri kita. Apa musibah paling besar dari dalam diri kita? Yaitu keluarnya ruh kita dari jasad kita. Kita melihat tetangga kita, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, itu selalu yang namanya gorok atau dia selalu ngangap atau selalu menganga. Itu akibatnya orang yang tidak talqin. Bagaimana yang sudah talqin tapi tidak mengamalkan? Minimal seorang Hadratus Syekh Ahmad Shawqi Bukhari Tajul Arifin Abah mengatakan orang yang sudah ditalqin walaupun tidak mengamalkan, minimal dia mendapatkan husnul khatimah. Kalau yang belum ditalqin, yang repot ini yang belum ditalqin seperti kita. Bagaimana caranya? Kita cari siapa dia? Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Syekh wa Masdud dan Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau ini adalah seorang mursyid tariqah yang luar biasa, fenomenalnya, yang luar biasa khasnya, sehingga beliau selalu memaklumatkan kepada murid-muridnya untuk selalu menjaga tradisi-tradisi yang ada di dalam amaliyah tariqah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya ada sebagian para ulama mengatakan kepada kita semua, bahkan guru-guru kita mengatakan kepada kita, jangan dulu berbaiat, jangan dulu talqin kalau belum syariatnya lurus, kalau belum syariatnya pas. Bagaimana caranya syariat itu bisa pas kalau kita tidak belajar terlebih dahulu? Yang namanya talqin itu adalah memasukkan kalimat yang sempurna, kalimat yang tidak ada yang dimiliki oleh orang lain, ulama yang lain kecuali ulama tariqah. Jadi talqin itu fungsinya untuk bisa mengingat kepada Allah, untuk mendapatkan derajat husnul khatimah. Sebab tariqah itu mengajarkan atau talqin itu mengajarkan untuk bisa mendawamkan wudu. Apa maksudnya mendawamkan wudu? Kita lihat para ulama mengajarkan kita melalui hadis Nabi Muhammad SAW dengan dalam hikayatnya bahwasanya seorang pemuda mengamalkan amalia yang tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga kala itu Nabi Muhammad sedang tidur dan mendengar suara ketukan sendal. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang amalnya luar biasa sehingga aku mendengarkan suara ketukan sendal di dalam surga?
tunjuk tangan saya ya Rasulullah, amal apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara ketukan sendal itu? Apa jawab pemuda itu? Aku selalu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini namanya syukur wudhu. Jadi yang namanya takid, yang namanya ikut bertorikoh, itu bukan jauh dari syariat, tapi menyempurnakan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Faqulu hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa amatuhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض خير رشيد سادتنا بكفر عمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. فيا قاضي الحاجات ويا جافي المحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء فتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدة خاصة وبلدة المسلمين عامة في إندونيسيا بصحة بدن والعافية إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ولا